Tapi ini udah terlatih sih ya. Ini khusus apa? Spesialis apa? Ini kriminal umum. Kriminal umum itu apa? Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini mampir ke Pakansari, ke tempat Pak Boy. Sehat kok? Alhamdulillah pangestu, Pak Oh, ya. Setuju. Masih tertarik politik nggak? Ya kali mau nyapres kan? Aduh. Kayaknya sih masih habisin juga. Habis ya? Iya. Ini Bowo yang ini, namanya Bowo. Gimana kabar keluarga, sehat semua ya? Alhamdulillah. Syukurlah masih dikasih sehat. Ya, pastinya dong. Ini nama siapa? Ini namanya Hugos. Gus. Assalamualaikum Gus. Ini Bowo ini sahabat yang agak unik sebetulnya. Agak uniknya dari anak soleh. Ya banyak lika-likunya ya, banyak lika-likunya. Sekarang kegiatan apa? Kegiatan masih ngamen. Masih ya. Main sama anjing. Oh, iya, kegiatan sekarang dia jadi apa namanya kalau pelatih anjing? Apa namanya? Pelatih anjing apa ya? Mungkin saya bukan pelatih ya. Lebih cocoknya kennel boy kali ya, ngurus anjing. Kennel boy ya. Kennel boy. Iya, Namanya kennel boy. Iya, ngurus anjing, Bukan, ngurusin anjing. bukan mentor atau trainer. Aduh, mentor terlalu tinggi. Oh, ya. iya. Ilmunya belum sampai ke situ. Oh gitu ya. Lu bisa ngelatih anjing ini ceritanya gimana? Dibilang ngelatih ya. Kalau belajar sih otodidak. Cuman dibilang kejebak ya kejebak. Kejebak gimana? Ya kejebak dulu ada teman dokter hewan Ah, nawarin pekerjaan. Nawarin pekerjaan di pekerjaannya itu ngurusin anjing. gitu. Iya. Oh, sorry. Ada kucing. Oh, ada kucing dia tertarik ya? Iya, tertarik dia bilang kucing. Oh gitu. Jadi stop. Jadi diajaklah kita kerja buat ngurusin anjing. Oh, Pertama datang itu dari Belanda 90 ekor buat kebutuhan di Pol Satwa Oh, di gitu. Kelapa II. Ya kita dibilang kecebur, kita nggak tahu itu anjing galang atau anjing apa, pokoknya pegang. 90 ekor. Siap. Pertama datang ya, pertama kita urus 90 ekor datang dari Belanda. Masih yang kecil apa udah besar? Udah ada yang 2 tahun, ada yang setahun setengah. 2 tahun Karena besar. itu persiapan untuk beberapa polda di Indonesia. Oh, Jadi gitu. pengiriman pembaruan satwa-satwa anjing khususnya. Hah? Setiap polda itu kan ada ininya, ada khusus anjingnya. Jadi Ah. ini pengadaan. Nah, alhamdulillah aku itu diajak kerja di situ. Awal pertama kenal bener-bener anjing sampai akhirnya bisa main sama anjing seperti ini. Oh gitu. Enggak. No, stop. Kaget ya. sorry. Ngeliat anjing. No, ngeliat kucing. Stop. Sit. Good. Oh, Gitu, ya. Dia kalau ngeliat kucing itu bawaannya apa? Maksudnya dianggap apa? Anggapannya mainan, Anggapannya mainan. karena dia lebih kecil medianya lebih kecil. Oh gitu. Iya. Walaupun kadang digigit gitu kan, cuma kan Oh. gimana caranya ya PR juga. Harusnya si kucing sama anjing bisa akur. Oh gitu. Harusnya. Cuman ya naluri anjing sama kucing beda begini. Ini masih PR, gimana caranya anjing. Karakter anjing kayak Hugo ini kan dia untuk hari ini kebutuhannya buat lebih ke pelacak ya. Belajar melacak gitu. Jadi sebetulnya susah juga sih buat ngatur sama kucing, tapi ini lagi PR juga gimana caranya dia bisa akur lah gitu, pengennya. Tahap kedepannya pengennya sih dia sama kucing tuh bisa akur. Oh gitu. Iya. Ya itunya apanya ya? Naluri berburunya naluri harus kita berburunya. hilangkan. Ya tapi di mana memang mereka hewan liar ya, hewan liar. Gitu. Namanya juga anjing. Ya anjing. Anjing tetap anjing. Nggak mungkin dari ayahnya nggak jadi Ini kucing. penyebutan anjing intonasi harus tepat ya. Kalau Pasti. nggak tepat ini beda makna masalahnya. Iya. Ya anjing. Emang dasar anjing. Dukung 2024 gue bikin partai anjing. Partai anjing. Si
jebolnya anjing dalam lingkaran gitu ya. Doggy style gitu. Doggy style ngeri. Udah, ini ya berarti kalau yang di Polda, yang di Polri ya, di kepolisian berarti itu ada pergantian sekian tahun, persekian tahunnya ada, karena kan anjing kan pasti tua ya. Nah itu kan yang udah tua kan pensiun. Oh gitu. Jadi ada pembaharuan regenerasinya. Biasanya itu selalu ada, setiap bulan itu pasti ada pengadaan terus. Oh gitu. Iya. Nah yang pensiun dia apa kan? Pensiunnya sampai tua, sampai mati di situ. Oh di situ. Iya, nggak di kemana-mana. Iya. Tapi emang di Indonesia sendiri belum ada yang breeding harus impor dari Belanda? Udah ada. Udah ada beberapa. Kayak di Bandung sudah ada, di Jakarta sudah ada. Di Cilengsi ada. Kebetulan kalau ini Hugos kita ambil dari daerah Cilengsi Gunung Putri. Oh gitu ya. Dari AC. Dari AC. AC kan? Pembreedingnya di situ. Oh gitu. Iya. Breeding lalu disuplai ke ya kita kalau ada pesanan dari Polri ya ke Polri gitu ya. Kalau di Polri belum tahu deh dia udah bekerja sama apa belum. Kalau gitu selama yang kita tahu kalau untuk kebutuhan anjing negara kita kerjasama langsung ke Belanda. Oh gitu. Iya. Nah, lu berarti belajar otodidak gitu? Otodidak ngeliatin pawang-pawang polisi aja. Caranya begitu, liatin aja ya nyolong airbo. Enggak kok. Itu kalau misalkan ada orang umum nih ya mau belajar gitu, itu ada kelasnya, ada sekolahnya. Doain aja deh biar bisa ada, karena biar bisa ada. Ya karena bocoran sih ada beberapa informasi ya. Kan ada perusahaan PUJP kayak security itu punya anjingnya khusus buat keamanan. Nah ini gimana caranya? Pawangnya kan biar legal ya. Nah kita lagi coba sounding ke Mabes Polri biar pawang swasta kayak kita nih gitu, orang-orang swasta gitu biar punya sertifikat yang resmi dari kepolisian. Mudah-mudahan sih didengar dari polisi ya kan. Kenyataan gitu ya bahwa ini salah satu profesi juga sebetulnya, profesi juga yang harus diakui karena memang anjing itu sangat dibutuhkan gitu ya. Selain dari apa ya, selain dari peliharaan domestik gitu ya, selain domestik. Nah kalau misalkan itu setiap anjing itu sebetulnya misalkan ditaruh di kepolisian itu dia bisa melakukan semua yang diinginkan sama polisi itu untuk melacak dan sebagainya, atau ada spesialisnya? Satu anjing punya satu kemampuan khusus. Satu anjing punya kemampuan khusus, satu kemampuan. Misalnya dibutuhkan untuk narkotik ya. Narkotik saja. Orang narkotik, gitu kan. Ini untuk bahan peledak ya. Dari kesatuan peledak, terus untuk ke pelacak umum atau SAR gitu kan. Kembali lagi ke timnya. Tergantung pelatihan awalnya mungkin ya. Ya kebutuhannya. Jadi misalnya anjing ini nanti kan setelah datang dari Belanda kan diseleksi lagi nih. Ini anjing buat narkotik, ini anjing buat peledak, ini anjing buat umum, pelacak umum, itu nanti ada kelas-kelasnya, nanti disortir lagi, pilih-pilih lagi. Gitu. Dulu waktu ngelihat yang di sana seperti itu. Wah, ngopi dulu. Lanjut. Gelas kopi. Gelas kopi. Sorenya rapet nih. Oke. Rame ya di sini. Ya, lumayan. Mudah-mudahan rame lah supaya orangnya rezeki biar gampang. Gue juga kalau ngamen kan biar rame kalau malam. Ya mudah-mudahan pandemiknya cepat selesai, semua tempat umum bisa dibuka lagi, orang-orang bisa ya mencari nafkah lagi, kerja lagi seperti semula ya. Karena udah cukup lah kita sosialisasi kita sama yang lain dibatasi. Oke. Ya, batas banget gitu kan. Sore ini gambarnya agak gelap, memang lagi mendung di Pakansari gitu, Pakansari. Di samping mendung juga udah sore. Sorean. Sorean benar-benar. Lalu lu kan tahu kok apa megang anjing tuh ya, orang kita terstigma budaya kita tuh belum bisa menerima anjing di lingkungan kita sebetulnya ya. Betul ya? Betul ya. Ya saya pribadi misalkan ngeliat kayak gini sebetulnya kalau dia alergi dia, betul alergi pegang gitu. Alergi. Ya. Waduh. Janjiannya sama dia kok dibawa juga nih. Alergi sebetulnya. Stay. Iya. Nah, dulu kan masalahnya waktu kecil kalau misalkan ada orang yang pelihara anjing gitu ya, kita lewat itu kan suka digonggongin gitu ya. Sebetulnya dia lagi pengen ngapain loh? Kan kita ngapa-ngapain. Gonggongan anjing itu kan kadang ada yang protek, ada yang pengen
diajak main sebetulnya. Oke. Maksudnya protek ini kan ini daerah kekuasaan kita gitu kan, anjing kan ada yang alfa seperti itu kan. Ada orang asing atau benda-benda asing yang ini ya dia berbohong lihat kucing. Lihat kucing. Ya. No. Jadi dia lebih ke sana kayak ini kan protek set gini ngawasin dia protek ada apa gitu kan ya ada gitu juga kayaknya ada buat dia ancaman paling ada sit boy udah bisa diperintah gitu. Ini berarti memang anjing terlatih gitu. Nah, Kalau iya. ini Kebanyakan kan kalau kita piara maaf gitu kan, di rumah kan hanya sekedar piara. Mereka nggak bisa ya mengarahkan ya, sebetulnya bukan dilatih, mengarahkan mana yang harus dan tidaknya. Kadang-kadang pemilik ini semau-maunya pengen piaranya doang. Kayak beberapa kasus kejadian banyak anjingnya gigit, dia nggak bisa ngarahin untuk lepas gigitannya, tidak bisa mengontrol gitu ya. Kebanyakan hanya sekedar pengen punya doang. Itu ya resiko, itu berisiko. Ya mungkin bagi para penyuka binatang gitu ya, hewan piaraan, kalau memang mau memelihara ya bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab dari pemeliharaannya, dari kesehatannya gitu. Termasuk kalau hewan buas ya hewan buas, termasuk namanya hewan aslinya di alamnya, semua binatang itu buas di alamnya gitu kan. Harus ada treatment khusus gitu ya. Pastinya. Nah misalkan ada orang ini misalkan ada orang yang punya anjing gitu ya, anjing ya, slow jing. yang anjingnya minta dilatih gitu, bisa kalau no. Stop. No. Ngeliat kok. Terbang. Ya. Yang ngajak ngobrol kaget ah. Kalau yang ngajak kau. Sit. Kamu nanti dipukul. Nah, Don. Karena ngeliat benda lebih kecil menarik buat dia. Oh gitu. Ya, benda lebih kecil menarik. Kalau iya misalkan ada orang nih yang punya anjing gitu ya, punya anjing minta dilatih gitu, bisa. Ya saya nggak tahu step-stepnya, nanti kalau emang mau minta dilatih sama Pak Bowo ini, kabarin aja ke Mas Khair. Saya masukin nanti nomor HP-nya di deskripsi ya. Silahkan. Bisa hubungi langsung aja. Gitu. Di sini kita juga tidak mau bicara hukum agama gitu ya. Masih ngebahasnya? Bahasnya habis. Haram sama najis Gos, lu dia bahasnya Gos. Gos. Itu panjang gitu. Kalau bahas itu pasti panjang lah, penjabarannya pasti panjang. Ini bukan majlis bahas masail gitu. Kalau mau buka bahas masail, mending buka aja Mas. Iya. Oh gitu. Nggak harus sih. Kalau ngomongin najis haram udah jelas ya kan. Dagingnya haram kalau dimakan, kalau dipiara kan belum tentu jadi haram. Oh gitu. Kalau dimakan ya haram. Oh iya, dimakan ya haram ya. Iya. Sama kayak kita juga, daging kita haram apa halal kan? Oh. Kebanyakan pada makan temen kan? Oh. Anjing tidak pernah makan anjing. Pastinya. Dan anjing apa? Hah? Tidak pernah apa? Anjing itu tidak pernah memanusiakan anjing yang lain. Tidak gitu. seperti manusia selalu menganjing-anjingkan manusia yang lain. Gitu. Sit. Anjing tidak pernah menganjingkan yang lain. Iya. Gitu ya. Coba kalau kita yang salah siapa, anjing dibawa-bawa ya kan? Gitu. Anjing lu. Apa? Anjing nggak salah apa-apa. Sit. Ya mungkin Sit. karena anjing ini jadi apa ya? Sahabat. Ya, pastinya bisa. Bagi sebagian orang jadi sahabat, bagi sebagian orang menjadi simbol sebuah kenajisan gitu. Tapi kalau kita bicara hukum, ya saya tidak mau bicara hukum gitu ya, tidak mau bicara hukum di sini gitu. Itu sebetulnya fatwanya sudah banyak kok, sudah banyak yang bahas gitu, banyak yang bahas. Tinggal dicari aja itu pemikiran. Tinggal di mananya. Tinggal di mananya gitu. Yang sama sebenarnya. Sebelum kita megang anjing juga pasti kan belajar. Belajar itu maksudnya gini. Kan kalau nggak salah nih ya. Kalau berbicara bab-bab yang begitu kan ada dalil nakli dan dalil akli ya. Nah, ini trainer anjing tapi ngomong dalil akli dan nakli. Makanya harus seimbang. Aklinya dipakai, aklinya harus dipakai. Makanya sampai hari ya kita percaya aja sama anjing ini gitu kan. Iya. Jadi nggak cuman wah ini begini. Ya harus dicari dulu.
Ya itu tinggal dicari aja. Iya. Baik lagi sih itu mah. Tinggal dicari aja. Saya tidak menyarankan untuk memelihara anjing, tapi kalau mau melihara ya diperhatikan Ya, bab-babnya ya, bab-babnya, ya. bab cara perawatannya, apakah kebolehannya karena apa dan sebagainya gitu Ya, ya. pasti kan ada manfaat sama mudaratnya Oh, kalau kata iya, agama. jelas. Ngeri banget gue bahasanya ini. Sebetulnya lu siapa sih? Bingung kan? Dibilang kok pakai bahas-bahas gini, nggak salah lagi. Takut dibully juga sebetulnya gua. Oh gitu ya. Iya, apa ikhtilaf sebetulnya. Ikhtilaf memelihara anjing, pegang anjing itu ikhtilaf gitu hukumnya. Ya nanti dicari aja lah. Oh, malah bahas di sini. Jangan. Satu hal yang pasti, anjing pasti ada. Semua makhluk Tuhan itu pasti ada manfaatnya dan hikmahnya. Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk itu tanpa sebab, Ya, betul. tanpa sia-sia, Ya kembali lagi kan dengan sia-sia gitu. kembali lagi yang dibilang tadi kan. Nakli sama aklinya harus seimbang. Kalau cuman naklinya doang, aklinya nggak seimbang. Makanya sampai hari ini kita kenapa? Kok najis? Iya bang najis. Oh itu orang keren makan. Karena tanpa sengaja dulu pernah belajar juga. Itu nggak sengaja. Diajak teman waktu kita ke daerah Jawa Timur. Sit. Di situ ada tulisan Muslim. Cuman nggak begitu apal gua semua. Jadi tulisan Gus Dur itu, maaf kalau nggak salah nih ya, 10 sifat manusia yang hampir sama dengan anjing. Oh gitu. Iya. Salah satunya ya pas kita pikir kita ini ya, benar anjing itu setia, manusia pun setia terhadap Tuhan. Tapi anjing itu kalau udah kecewa sama manusia bakal kita tinggalkan. Itu salah satu yang gue ingat itu. Jadi ya emang emang iya setia kayak kita saat kita setia sama Tuhan kita, sama Tuhan kita setia. Tapi kalau udah maaf ada yang udah kecewa ya ada yang menyimpang sedikit, mereka kecewa apa gimana kita nggak tahu ya gitu kan. Ya itu makanya saya bilang tadi anjing itu ada sebagai penyuka anjing, ya anjing sebagai sahabat, tapi ada juga anjing itu disimbolkan sebagai sebuah keburukan gitu. Ya. Makanya jadi istilah anjing itu ya kalau buat karena simbol najis simbol katanya, najis ya. selain babi ya sebetulnya. Nah, gitu. Tapi kan kalau gua pribadi sih berpatokannya ya sama cerita yang ada di Ashabul Kahfi aja. Ashabul Kahfi. Iya. Ada anjing yang masuk surga ya? Nah, itu dia. Anda terjangan masuk surga atau tidak? Nah, itu dia. Bahkan sama zaman sekolah dulu sering diceritain. Intinya masih kita harus berbuat baik ya. Berbuat baik. Sesama makhluk Tuhan itu kita gimana caranya untuk berbuat baik. Ada pernah cerita, salah satu cerita itu di mana, maaf, konteksnya ini wanita nakal, Iya. PSK lah, tapi dia masuk surga hanya karena nolongin anjing yang kehausan. Patokannya itu aja sih, kenapa sampai ini sayang sama anjing. Kalau nanya. Iya, pernah ada cerita. Iya, itu mah nanti urusan nanti dah, itu kan. Yang penting ada seorang wanita PSK yang dikabarkan kemudian masuk surga karena sebab memberi minum anjing yang sedang kehausan gitu. Iya. Nah itu kan berarti rahmat ya, rahmat karena sifat kasih sayangnya itu akhirnya mengetuk rahmat Tuhan untuk menjadikan si wanita itu layak untuk masuk surga. Oh, karena kan rahmat itu bentuknya kita nggak tahu loh, yang kayak gimana. Iya. Makanya kan sempat ada kawan, nanti kalau lu nyara anjing malaikat rahmat gak bakal masuk ke rumah lu. Nah, yang kayak begitu mah nanti biar urusan Tuhan. Karena sampai hari ini alhamdulillah rahmat yang datang ke rumah gua itu banyak. Dengan adanya anjing di rumah gua, anak-anak kecil banyak kok yang main di rumah gua. Berarti itu gua anggap rahmat aja. Gua bisa kasih mereka kesenangan main di rumah gua. Itu salah satu rahmatnya. Nah iya, itu salah satu yang tidak mau saya bahas juga di sini sebetulnya. Itu nanti akan banyak polemik gitu ya, banyak polemik masalah itu. Ya tapi satu hal yang pasti, ketika Anda mengusir anjing, tidak semua anjing sebetulnya ya. Ya betul. Tidak semua anjing. Yang boleh diburu itu hanya anjing rabies. Anjing rabies, bawa anjing penyakit yang pastinya. Iya, anjing bawa penyakit, anjing gila, dan anjing yang yang liar, yang dalam artian mengancam jiwa manusia gitu. Itu silakan. Tapi kalau anjing yang tidak kenapa-napa, Masa harus dipindahin ke piring, kurang ajar amat.
Kalau Anda menyakiti ya, Iya. itu dolim namanya. Dolim, betul. Jangan sampai anjing itu pindah ke piring. Sedih juga kan ngedengernya kan. Ya, ada salah satu riwayat ya, irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Wes, kok jadi ngedang bro. Sedih juga nih. Kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk langit akan menyayangi Anda gitu. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya gitu. Ya mau gimana tetap aja sayangin lah. Iya, karena kan syariat turun, agama turun, itu kan untuk rahmatan lil alamin kan, Betul. memberi kasih sayang, Ya. menjadikan kedamaian. Nah itu dia. Kita mencinta ada pakemnya, membenci ada pakemnya. Ya tinggal ikutin aja kan. Masing-masing. Masih kan. Pesan-pesan kok. Pesan-pesan apa nih? Sebelum closing ada pesan-pesan nggak? Oh, sebelum Buat closing. ya mungkin buat pencinta Ya, hewan. untuk makhluk-makhluk Tuhan yang ada di bumi ini pastinya. Oh. Iya kan? Apapun itu tetap lah jangan pernah bersinggungan, kalau bisa berdampingan. Oh, iya. Kalau bisa ya. Iya, buat teman-teman yang udah ngajarin gua beberapa ilmunya, makasih. Khususnya ada salah satu almarhum, mungkin semoga keluarganya nanti nonton nih. Amin. Almarhum Pak Muji Selamat. Terima kasih ilmunya, akhirnya saya bisa ya bersahabat dengan anjing, karena dari beliau cerita-ceritanya inspirasi buat gua. Oh, Cerita-cerita karena ada cerita sedikit dia pernah diselamatkan oleh anjing saat bertugas di dan Anjing tuh loyal ya. iya, jadi almarhum ini pernah diceritain waktu BKO di mana gitu, Oh. Sulawesi atau di Aceh. Itu mobilnya sudah terbalik, akhirnya anjing lah yang nolongin dia. Makanya Pak dia pesan sama saya, gua gitu kan, sayangin anjing kok, karena kita nggak tahu anjing itu nanti ke kita seperti apa. Contohnya bapak ya, kalau nggak anjing itu kabur dari mobil lepas, bapak mati di mobil. Terus buat Pak Dokter dulu, wah ini Mas sampai kayak udah sekarang kan udah kompol ya, udah yang di sekarang di Polda DIY, Pak Dokter Adi Purnomo, makasih ilmunya. Makasih ilmunya pastinya ya, udah ngasih ilmu ke saya. No. Kucing ya? Sorry, ngeliat kucing. Bungkus ngeliat kucing, sorry. Stop. Buat kawan-kawan juga yang dulu pernah secara tidak langsung ya jadi mentor di Mabes Polri, khususnya di Pos Satwa, yang udah percaya sama saya buat jadi kennel boy ya. Makasih banyak, ilmunya bermanfaat hari ini. Terus buat kawan-kawan yang piara anjing di rumah atau apapun lah, mau kucing, mau binatang apapun, jangan cuman suka waktu kecil, udah tuanya dibuang. Tolong jangan. Apalagi udah sakit, udah ini kalian udah bosen karena biaya dokternya mahal, terus kalian buang. Tolong jangan. Iya. Kalian udah miara binatang apapun ya resikonya rawat. Iya. Sampai mati udah di rumah. Tadi ada cerita juga tuh. Tadi ada PSK yang dikabarkan masuk surga karena memberi minum Iya. anjing yang Iya. kehausan. Tapi ada satu cerita lagi. Ada orang yang masuk neraka karena membiarkan kucing sampai mati gitu, terkurung gitu. Nah itu kan jadi masalah. Ya, makanya kalau punya hewan peliharaan apapun gitu, Sayang, atau benar-benar. dia disayang, ataupun bukan peliharaan, setidaknya tidak menyakiti gitu, tidak menyakiti ya. Karena kan ada riwayat juga kalau masalah kucing, katanya kalau kita lagi makan samperin berarti katanya malaikat lagi datang sama kita gitu kan, katanya, ceritanya. Ya itulah. Nanti dicari kebenarannya ya. Iya. Ya, Silakan ditonton dikulik aja. lah. Yang nonton pasti pada pinter-pinter. Oh. Iya. Ya itu apa? Kalau emang punya hewan peliharaan, sekali lagi bertanggung jawab. Tanggung jawab, sayangnya sampai bener lah. Nah, tapi anjing memang punya loyalitas tinggi Loyalitas gitu tinggi, ya, kalau sama si tuannya kalau memang dia sudah sangat sayang sekali. Kemarin yang lu ngobrol apa? Yang one man dog itu? Oh iya, one man dog itu ya kembali lagi kebutuhannya, karena sebetulnya juga ada gua kapok, maksudnya kapok bukannya kapok ya, sedih kalau bikin anjing menjadi one man dog itu, karena takutnya ketergantungan dengan satu orang. Kita tinggal takutnya nggak cocok sama yang lain, malah jadi berbalik. Oh, iya. Jadi one man dog itu ketika satu anjing sudah loyal, sudah sangat nyaman dengan satu orang gitu, dia akan sampai matinya
Iya. Dia kan dengan satu orang itu termasuk ketika orang itu sudah mati gitu. Dia tidak mau dirawat sama orang lain. Contohnya kan di Achiko Jepang ya? Jepang Ya? itu fakta itu kan nyata sampai dibikinkan itu emang bukan cerita bullshit gitu kan. Emang kesetiaan anjing kan itulah biasa ya? misteri yang Tuhan kasih terhadap anjing. Oh iya. Misteri Tuhan. Setia itu penting, tapi ketika itu sudah selesai maka move on lah. Iya. Betul. Gitu ya. Karena iya, kenapa itulah pokoknya mah walaupun dia anjing tetap anjing. Tetap anjing. Dia tetap anjing tapi ya bukalah kalau sempat buka bacanya, buka hatinya anjing, banyak misterinya yang kita baca. Kita dapat ilmu. Ya karena alam itu penuh misteri ya. Iya, karena sore nih, Gos ya kan. Banyak luar sana, luar negeri sana beda sama di sini. Kalau di sini mungkin sama anjing masih itu ada upahnya, mungkin anjing itu begini beda sama di luar negeri apa juga. Bahkan kalau nggak salah itu negara Muslim ya. Mereka biasa aja sama anjing, bahkan di saat musim dingin mereka memberikan ruangan untuk anjing biar nggak kedinginan. Beda sama di sini yang ada aja dikebukin, ditimpukin gitu kan. Iya, karena stigma. Jangan sampai. Karena itu stigma. Karena ceritanya ya nggak nyampe ke situ, akhirnya ya udahlah mereka ya udah alergi sama anjing. Iya. Tapi gua juga nggak mau maksain lah lu suka sama anjing atau enggak gitu. Ya itu nanti dikulik tuh hukumnya ya. Cuman kan yang setahu gua hari ini tuh banyak anjing bisa jadi sahabat, tapi sahabat jadi anjing banyak. Sebagai penutup, anjing tidak pernah menganjing-anjingkan ya. Iya, anjing tidak pernah menganjing-anjingkan manusia yang lain. Oh, iya. Kalau manusia pasti menganjing-anjingkan manusia yang lain. Oh, iya. Wo, Ya, Wo. oke, makasih, selamat malam. Ini udah agak malam aja. Malam pasti udah mau maghrib, Mau kita maghrib, balik. mau maghrib. Udah Bos, agak gelap. balik. Ya udah nggak dapat masalahnya. Iya. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore. Oke, Gus, selamat sore. Sukses terus. Thank you, Wo. Oke. Thank you, Gus.